Namun ada yang mau gila lagi, yang lebih keluar virus. Itu yang saya takutin. Yang lebih saya takutin ya, itu untuk mengurangi populasi dunia. Yang saya takutin manusia jadi zombie. Saya paling ngeri, paling takut lihat daerah Sulawesi dan Sumatera Barat. Banyak air mata karena memang sering terjadi bencana di sana untuk kedepannya. Jadi air akan eksistensi untuk menyentuh daratan. Walaupun nggak langsung sehari besar gitu ya, tapi kan dia perlahan-lahan soft lah. Tapi intinya itu akan menipis, tanah yang ada di sekitar pantai itu akan terkikis, dia maju ke depan. Saya merasakan gerakan tanah, gempa, gunung meletus itu pada Indonesia Timur. Saya sudah pernah bilang berapa bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu, bahwa akan ada gunung meletus itu daerah timur Indonesia Timur, pergerakan tanah, gempa, karena dunia sedang memposisikan letak dunia yang baru, geografis yang baru. Jadi banyak pergeseran bentuk dari geografis tersebut. Geseran itu, nah itu yang terjadi banyaknya adalah di daerah timur. Gempa besar, lebih ke arah tsunami, itu lebih leluasa di daerah sana dan di daerah Sulawesi, Sumatera Barat. Jadi kan memang kan saya udah pernah bilang ya di salah satu media sosial bahwa nanti ada gunung di daerah timur akan meletus 2 bulan yang lalu ya. Saya udah bicara gitu, terus Sulawesi akan terjadi gempa. Nah, itu akan terus ke depan akan terjadi. Tapi ada nasib baik. Tsunami besar tidak datang sekaligus dan seketika, melainkan dipecah menjadi kecil-kecil dalam bentuk banjir. Tuhan sepertinya tidak tega melihat manusia dihantam tsunami yang menakutkan. Jadi ya saya selalu bilang ya, sebenarnya akan ada tsunami yang besar itu akan terjadi. Tapi Tuhan itu baik karena tahu kita belum siap untuk itu semua. Namun namanya suatu qadarullah, takdir Allah itu akan terus berjalan. Ya itu akhirnya dipersempit sama Allah, dikecilin. Harusnya besar, jadi dipecah-pecah. Intinya semua merasakan cobaan ujian itu, tapi nggak sedahsyat yang tergulung besar itu. Insya Allah yang saya rasa tidak terjadi. Itu dia tadi saya bilang, Allah baik, jadi diminimize semua kejadian itu, dipecah-pecah, semua merasakan, jadi nggak langsung yang bung. Karena manusia kan Allah tahu belum siap untuk itu semua. Tetap terjadi, cuman kecil-kecil dipecah-pecah kejadiannya, nggak langsung yang besar kayak gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Tapi yang paling sering terjadi gempa, karena memang tadi saya bilang letak geografis itu sedang membentuk kembali posisinya. Nah itu yang sedang diperbaiki, yang sedang posisinya sedang diubah itu di daerah Indonesia Timur. Itu yang saya takutin. Bukan takabur, bukan COVID atau apa gitu kan. Ada yang lebih serem dari itu. Dan itu nggak berhubungan dengan pernapasan batuk atau apa, enggak. Tapi ya itu tadi yang saya bilang, manusia menjadi zombie untuk populasi dunia. Lebih ke otak ya. Tadi saya bilang untuk populasi dunia karena udah terlalu berlebihan. Ini menakutkan. Dampak rekayasa mengurangi populasi umat manusia justru mengundang kemarahan semesta. Alam marah dengan kemurkaan yang menakutkan, sehingga bencana terus terjadi. Kita semua hanya bisa berharap semoga masih selalu ada orang-orang baik di dunia ini. Sebab merekalah para penjaga harmoni yang bisa membuat alam mereda kemarahannya. Bagaimana alam itu, bagaimana adabmu. Bagaimana alam itu, bagaimana kamu bersikap kepada alam. Nah, selama masih ada yang melakukan hal yang baik kepada alam,
Insya Allah alam akan bijaksana untuk menahan itu semua. Walaupun memang harus keluar bencana-bencana itu, tapi tidak dahsyat sekali. Penyakit yang marak itu ada 2. Tadi itu saya bilang saya khawatir yang populasi dunia, kedua AIDS, HIV. Umat manusia bertambah brutal. Pengurangan populasi dengan cara tragis adalah kejahatan yang sadis. Tapi memang perilaku manusia kian bertambah bengis. Semua berlomba ingin menunjukkan superioritasnya. Tidak hanya dalam skala besar, tapi juga pada lingkup kecil. Manusia seperti mudah sekali menghabisi manusia lain. Dosa bukan lagi menakutkan, sehingga kejahatan bertambah parah. Eksploitasi juga terus terjadi dengan dosis yang kian keras. Makin parah, makin seram, makin banyaknya eksploitasi anak. Bagaimana anak di bawah umur diperlakukan tidak baik, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur itu banyak sekali. Makin maraknya kesadaran manusia kayak mutilasi. Manusia udah ngelebihin dari binatang. Binatang pun mungkin nggak mau dibilang manusia kalau seperti itu. Jadi lebih hati-hati untuk ke depan karena pembunuhan itu udah menjadi hal biasa. Persaingan bisnis sih lebih tepatnya. Ada penculikan nanti, ada terjadi penculikan, nah itu lebih ke dunia bisnis dan politik. Tapi bagaimana gambaran kejadian di dunia transportasi? Benarkah masih akan banyak kecelakaan yang terjadi? Lantas seperti apa situasi politik dan perekonomian nasional di tahun depan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saat semesta sedang meradang akibat banyak yang rusak, beruntunglah kondisi transportasi tidak terlalu berbahaya di tahun depan. Feni melihat hanya yang di darat mesti berhati-hati. Sebab kecelakaan di jalan raya masih bisa terjadi walaupun angkanya mengecil. Selain jalan tol, yang perlu diwaspadai adalah kecelakaan kereta api. Ini akibat orang-orang yang tidak sabar memberi jalan pada kereta yang sesungguhnya sudah punya jalur khusus. Jadi semua memang harus berhati-hati. Selebihnya semua aman. Kapal laut tak banyak merenggut korban. Begitupun kapal udara, hanya ada cerita turbulensi kecil. Kalau untuk udara, saya nggak merasakan ya. Ya biasalah kalau turbulens ya. Tapi kalau udara, saya nggak merasakan ya. Justru yang saya rasakan ada darat. Tol atau kereta atau apa, saya lebih ngeliat ke situ. Kalau udara enggak, laut juga. Laut itu sebenarnya itu kecelakaan itu karena kerakusan manusia. Kapasitas sebenarnya kalau diperbaiki semuanya insya Allah bisa, minimal mengikuti peraturan yang ada lah. Kalau saatnya tidak boleh nyebrang ya jangan nyebrang gitu, jangan ngelawan lah gitu dengan peraturan lawan arus. Jika selalu dikendalikan dengan uang gitu ya, dengan cuan, jangan karena masalah nyawa itu. Sebenarnya laut itu aman. Nah itu karena masalahnya adalah nafsunya manusia. Darat, lebih darat, sama kayak kereta. Tol-tol, oh iya tol-tol itu, tol-tol ada yang goyang-goyang, tolnya udah retak-retak, itu terjadi lagi. Dari jalan raya yang masih sesekali mengirimkan tanda bahaya, mari melihat dunia politik yang tidak terlalu menakutkan. Memang ada riak kecil akibat orang-orang yang tidak senang memandang stabilitas, tapi semua bisa diatasi dengan baik. Kondisi ekonomi juga termasuk aman, meskipun ada yang berusaha melumpuhkan. Tapi kepemimpinan Presiden Prabowo juga terlalu tangguh untuk digoyang. Semua dalam situasi stabil. Ada rencana seperti itu, tapi kan nggak semudah itu. Pak Prabowo itu punya kekuatan sendiri ya. Beliau itu ada karma baik dalam dirinya, jadi nggak semudah itu untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Silakan aja untuk yang mencoba gitu ya, tapi nggak semudah itu. Ekonomi aman, Indonesia diakui di dunia.
good newsnya Indonesia diakui dunia. Tapi ada yang nggak suka, aneh gitu loh. Dari perjuangan itu semua yang ada sekarang, tapi ada yang nggak suka gitu kan. Ada yang ya nggak dapat lahan atau bagaimana. Ada yang udah baru melangkah udah tercium gitu kan. Nah itu akan jadi gejolak-gejolak tuh di situ. Tapi Indonesia diakui dunia, disegani dunia ya. Seimbang. Karena itu dia tadi. Sebenarnya bisa naik tinggi tuh bisa banget. Ada orang-orang yang ngerasa keganggu gerakannya. Ya saya sih berdoa ya biar alam yang menelan mereka semua gitu loh. Jadi nggak usah nyusahin Indonesia. Jika dunia